أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba ila ma yaba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, memuliakan Imam, para orang tua kami perkenalkan dulu. Alhamdulillah kami serombongan dari Lombok, sudah 9 orang di masjid. Ya, alhamdulillah tidak ada maksud lain kedatangan kami semata-mata silaturahmi, kita saling jumpa kasih sayang seperti bisa dijumpai. Jadi kami gerak di Dompu insyaallah 4 bulan. Doakan mudah-mudahan jamaah sehat walafiat, halangan kesulitan sehingga kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara muslim kami itu. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk muzakarah. Muzakarah mengulang-ulang pembicaraan iman, amal, pembicaraan agama. Karena ini penting untuk kita ulang-ulang. Penting untuk kita ulang-ulang, untuk kita dengar, dan apa yang meresap dalam hati kita niat untuk amal dan sampaikan. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jadi fitrah manusia niki kebahagiaannya, kesuksesan, kejayaannya Allah letakkan dalam agama dan amal agama yang sempurna. Ini sudah menjadi keputusan Allah. Tidak bisa ditawar-tawar. Mutlak. Kalau kita menawar sekarang, kalau saya ingin bahagia, punya uang banyak, mungkin korun yang paling bahagia. Tapi Allah tidak letakkan kebahagiaan itu pada harta benda. Bahkan korun dilaknat oleh Allah. Nah, ini buktinya bahwa bukan kebahagiaan itu diletakkan pada harta. Begitu juga kita kalau berpikiran bahwa kebahagiaan itu ada dalam pangkat jabatan. Orang-orang hari ini mengira kalau sudah saya punya jadi pegawai, jadi bupati, jadi camat, akan bahagia. Tidak, hadirin. Kalau memang itu pangkat jabatan yang tempat kebahagiaan yang Allah letakkan, maka yang paling bahagia Fir'aun laknatullah alaihi. Bagaimana kekuasaannya, bagaimana kehebatannya sudah kita dengar sama-sama, tapi Allah laknatkan. Bahkan jasadnya tidak diterima oleh tanah. Begitu juga hadirin yang berdoa Allah Ta'ala, banyak. Kalau orang-orang mencari kebahagiaan di luar daripada agama, maka dia akan sengsara, menderita, akan binasa. Karena ini sudah menjadi keputusan Allah. Siapa saja orangnya, kalau dia ada agama dan amal agama yang sempurna, maka pasti dia akan bahagia, sukses. Orang kayakah dia, orang miskinkah dia, orang kota, orang desa, orang gunung, orang laut. Kalau dia ada agama dan amal agama yang sempurna, yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia pasti akan bahagia, sukses hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mutlak. Kalau manusia ini ingin bahagia, maka dia harus ada agama. Usahakan agama dalam kehidupannya. Dalam kehidupan 24 jam dia harus ada agama, maka dia akan bahagia. Jadi agama yang sempurna ini yang mana? Hari ini kita sudah sholat berjamaah, sudah puasa Ramadan, puasa Senin, semua agama kita telah amalkan. Tetapi yang mana agama yang sempurna ini?
Maka ulama beritahu kita, agama yang sempurna ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama itu adalah imaniyah, ubudiyah, muamalah, muassarah, akhlak. Ini agama sempurna. Apabila kelima unsur ini kita amalkan, baru kita bisa amalkan agama secara sempurna. Tapi masih jauh hadirin. Kita hari ini masih jauh untuk mendapatkan agama yang sempurna ini. Bagaimana keimanannya, bagaimana ubudiyahnya, muamalah, muasyarah, akhlak kita sesuai dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih jauh. Allah. Maka ulama yang paham tentang keadaan kita hari ini, terutama yang umat-umat akhir zaman ini yang begitu jauh daripada agama, maka ulama beritahu kita yang pertama yang harus diperbaiki adalah imannya. Pondasi dasar ini dulu yang harus diperkuat, yang harus usahakan. Kalau kita buat bangunan, Pak, kalau bangunannya, kalau kita mau rencana tingkat 3, 4, harus pondasinya kita pikirkan dulu kuat-kuat. Harus corannya bagaimana, besinya harus bagaimana, pondasinya harus kita pikirkan kalau kita mau tingkatkan bangunan ini. Tapi kalau kita sekedar buat taruh-taruhkan batu, semen, terus kita mau tinggikan lagi, nah bagaimana? Ya kita kan goyang, roboh, karena tidak kuat pondasinya. Begitu juga dengan agama yang sempurna ini, kita harus sempurnakan dulu imannya kita, keyakinan kita ini bagaimana. Karena ini adalah dasar pondasi agama. Kalau iman kita salah, cacat, maka akan ditolak oleh Allah SWT. Yang amalan-amalan yang lain ini tidak akan diterima. Kalau iman kita salah, cacat, apalagi tidak ada iman. Kalau sudah tidak ada iman ini, sudah berarti tidak yakin kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka Allah janjikan langsung ke neraka, tempatnya nanti di akhirat. Kalau tidak ada iman. Tapi kalau yang ada iman ini, masihlah ada dispensasi katanya itu, ada perkecualiannya. Nah, kenapa nanti orang yang ada imannya ini, sekecil-kecilnya iman, Allah akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Masya Allah. Ya. Kita kalau kelompok saja ini berapa? Nggak bisa kita untuk kita kelompok Sumbawa ini jauh ya. Dongku semua besar, apalagi seluruh Indonesia. Ini 10 kali dunia nanti surganya, yang sekecil imannya sebesar debu. Allah. Karena iman ini mahal. Maka hadirin Allah SWT, maka atas pentingnya perkara iman ini kita usahakan. Jauh-jauh hari kita usahakan dengan cara bagaimana iman kita ini iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sempurna. Nah, kalau bahasa Malaysianya iman yang 100/100. Ya, yang 100%. Murni katanya. Tidak ada cacat sedikit. Kalau ada cacat 0,01% saja cacat iman kita, 0,01%, maka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesyirikan, dosa syirik tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beratnya kalau 100% ini iman kita nih. Allah. Kita harus yakin, betul-betulnya yakin hanya kepada Allah. Ya. Yang kita tanamkan dalam hati kita ini, jangan ada keyakinan kepada selain Allah yang mendatangkan manfaat maupun mudarat. Perlu kita bicarakan iman ini, sehingga bagaimana iman ini masuk dalam hati kita. Maka ini Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan perkara iman ini, masukkan kebesaran Allah dalam hati kita, dan kita keluarkan kebesaran makhluk ini ke dalam hati kita. Karena iman ini letaknya dalam hati. Qalbul mu'minin baitullah, hati manusia adalah rumahnya Allah. Dan tidak ada boleh selain Allah dalam hati kita. Jangan ada kecintaan selain Allah dalam hati kita. Yang harus ada dalam hati kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ucapkan inna sholati wa nusuki wa
Ya mau mati. Hidupku dan matiku hanya milik Allah. Harus selalu kita ucapkan kesaksian kita ini. Tapi kalau sekarang diminta untuk sholat ada ke masjid berat. Kita mau melaksanakan sholat berjamaah berat. Katanya hidup dan matiku hanya milik Allah, tapi diundang oleh Allah ke masjid berat. Masya Allah. Bagaimana kesaksian kita nanti? Seharusnya kalau diundang orang beriman ini akan cepat datang. Namanya diundang. Yang mengundang ini Allah tapi melalui muazin. Tapi hari ini berapa? 2 saf, 3 saf. Nah ini penyakit umat hari ini di mana-mana, di Lombok, di mana-mana tempat ini. Ya. Karena tidak tahu atau tidak merasa dirinya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah inilah hari ini kita bagaimana tanamkan keyakinan nanti kita ini bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya hati kita ini masukkan kebesaran Allah, maka kita akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau iman ini sudah masuk ke dalam hati kita. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka hari-hari kita usahakan perkara iman ini. Karena iman itu fondasi akar yang harus kita usahakan. Jangan sampai kita mati tidak membawa iman. Siapa yang jamin Pak sekarang kita mati dengan membawa iman? Tidak ada. Biar gubernur, bupati, presiden juga tidak ada yang jamin. Kalau ada yang bisa jamin mungkin kita sudah bayar kan. 1 miliar orang berani bayar biar di akhir hayat mampu ucap kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi telah janjikan maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu ucap kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Masya Allah. Berat. Sehingga ada dokter jantung di Jakarta sering keluar bercerita, katanya dari sekian banyak yang saya rawat, obat, operasi, dari 1.000 orang yang dioperasi, maka hanya beberapa orang saja yang mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Berat Pak. Kalau tidak sering-sering kita usahakan perkara ini berat. Di akhir hayat ini orang mampu ucap kalimat la ilaha illallah. Karena hati ini akan mengeluarkan apa yang sering dimasukkan ke dalam hati. Ya kan? Nah, contoh Pak, kalau punya botol kosong, kalau kita masukkan susu, isinya susu, susu murni. Botol kosong isikan madu, maka isinya madu murni. Tetapi kalau sudah ada isi kopi, mau masukkan susu, jangan harap isinya susu murni, karena sudah bercampur. Masya Allah ya. Hati kita juga begitu. Kalau sering-sering bicarakan makhluk, bicarakan dunia, bicarakan kebesaran kehebatan makhluk, maka hati kita ini akan ada kebesaran makhluk. Sulit masuk kebesaran Allah. Ini. Jadi ini hari ini kita bagaimana kita keluarkan dulu kebesaran makhluk dari hati kita dan hanya memasukkan kebesaran Allah SWT ke dalam hati kita. Sehingga nanti begitu kita nazak sakaratul maut, maka lisan kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini gimana kita mau mudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak pernah kita zikirkan. Tapi Masya Allah tadi sampai 100 kita selalu berzikir kepada Allah. Terus banyak-banyak mendakwahkan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Ini cara masukkan kebesaran Allah itu banyak-banyak kita bicarakan kebesaran Allah. Ini tandanya cinta kan? Sehingga dulu mudah-mudahan kita kalau kita cinta pada seseorang ini kita mendengar namanya saja sudah Allah senangnya. Bahkan kita suruh lagi apa siapa-siapa tadi disebutkan namanya. Suruh kita orang itu sebutkan siapa tadi disebut. Disebut saja nama pacar kita dulu itu senangnya. Apalagi dibicarakan. Begitu juga hari ini hadirin. Kita akan senang kalau kita selalu banyak membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah zat yang maha segala-galanya. Ya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pencipta daripada semua makhluknya.
Tidak ada satupun makhluk ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Dan semua makhluk ini Allah pelihara, Allah jaga. Dan Allah SWT jamin rezekinya daripada semua makhluknya. Tidak ada satupun makhluknya yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Satupun makhluk ini tidak ada yang tidak dijamin rezekinya. Tapi kita ini salah anggapan kita ini. Kita anggap bahwa kalau tidak saya kerja, saya tidak bisa makan. Bagaimana saya dapat rezeki? Padahal rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita susahkan. Perkara yang sudah dijamin oleh Allah itu yang kita susahkan. Tetapi perkara yang tidak dijamin oleh Allah ini tidak pernah kita pikirkan. Apa itu perkara agama? Perkara akhirat. Yang tidak pernah kita usahakan, kita pikirkan. Seharusnya itu yang kita usahakan, kita pikirkan hari-hari di dunia ini, agar bagaimana kehidupan nanti kita di akhirat ini menjadi kehidupan yang bahagia, sukses. Hadirin yang bukan Allah SWT, inilah makanya kita berlatihan lagi, usahakan lagi dengan memasukkan kebesaran Allah SWT ke dalam hati kita. Dengan cara bagaimana kita memasukkan kebesaran Allah, hanya satu cara saja. Sebagaimana mata hanya untuk melihat, telinga hanya untuk mendengar, berbicara hanya untuk, dan mulut hanya untuk berbicara, kaki hanya untuk berjalan, tangan untuk memegang, dan untuk mendakwakan agama Allah, memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita hanya melalui dakwah. Al-imanu ya'ti bid-dakwah. Dengan dakwah maka iman ini akan terbentuk dalam hati kita. Bicarakan terus sama siapa saja, sama keluarga, sama anak-anak kita. Bicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, maka akan masuk ke dalam diri kita ini kebesaran Allah, kehebatan Allah. Namun hari ini kita malu bicarakan kebesaran Allah. Depan istri kita malu membicarakan bahwa yang menjaga kita, yang memelihara kita adalah Allah. Yang memberikan kita sehat, memberikan kita sakit adalah Allah. Kadang-kadang kita berat lisan kita ini untuk membicarakan kebesaran Allah di depan anak istri kita, keluarga kita. Maka ini yang harus kita usahakan, latihan hadirin. Kita bagaimana dakwahkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kampung kita ini malu kita bicarakan ini, maka kita hijrah ke tempat lain. Nanti di sana ada ketemu saudara kita, di sana ketemu teman kita. Di sana kita belajar untuk dakwahkan perkara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di kampung kita ini mungkin malu kita, karena kita baru pakai peci, maka orang-orang baru ustaz. Di kampung kita malu mungkin mau naik masjid, lihat pakai jubah, pakai sorban, baru 2-3 hari sekarang sudah alim. Macam-macam lah ujian kita di kampung kita. Maka kita hijrah ke kampung yang lain, agak jauhan lagi, ke Lombok mungkin 40 hari. Allah, kami ini belajar ini jauh-jauh dari Lombok ke Dompu ini berbulan. Belajar ini, saling jumpa, silaturahmi, saling ajak untuk membangun kita. Maka hadirin yang Allah SWT, dengan iman ini akan kita dapatkan dengan pengorbanan, dengan hijrah. Baru iman ini akan terbentuk. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau iman ini sudah kuat, mudah kita laksanakan perintah-perintah Allah. Ibadah ini akan mudah. Baru imaniah, kan? Imaniah kalau sudah kuat ini ibadah ini akan mudah. Apa perintah-perintah Allah ini senang kita kerjakan. Jangankan sholat 5 waktu, tambah lagi tahajud tengah malam, jam 3, jam 4. Allah, nikmat. Kalau sudah nikmat ini Masya Allah. Orang hari ini nikmat pegang HP 3 jam 4 jam gak akan capek-capek. Tapi kalau baca Quran baru selembar sudah jatuh Qurannya. Baru pegang tasbih belum muter sekali sudah jatuh tasbihnya. Allah, karena berat, perlu dilatih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah kalau kita sudah usahakan iman, maka akan mudah melaksanakan perintah Allah, ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah ini akan mudah kita laksanakan, mulai dari sunnah yang terkecil sampai yang besar. Allah, kita melaksanakan daripada ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Gimana sholat berjamaah di awal waktu, di mana azan dikumandangkan, caranya selalu berjamaah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita akan mudah kita laksanakan ini
iman kita ini sehingga iman kita ini meningkat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita luangkan waktu kita, harta kita, diri kita ini untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tanggung jawab kita ini bagaimana di kampung kita ini semua laki-lakinya untuk naik ke masjid, naik sholat berjamaah. Ini jadi pikir kita. Maka kita perlu usahakan. Kita datangi hari-hari, kita datangi setiap saat untuk kita saling ajak. Bagaimana kita sama-sama taat pada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya alhamdulillah kami serombongan ini biasa kami silaturahmi seperti ini. Dalam hal bagaimana kita watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi saling mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kita bersabar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama coba insyaallah kita keluar ini bukan mengganggu pekerjaan kita, bukan mengganggu keluarga kita, tapi kita ruangkan waktu kita hanya 3 hari saja. 3 hari yang belum merasakan. Nah, kalau sudah merasakan 3 hari nanti sudah ada rasa nikmatnya, maka lebih lama lagi 40 hari. Ya, hanya 40 hari sarapan pagi. Begitu juga kita bagaimana minimal dalam seumur hidup kita ini kita bisa keluar untuk 4 bulan. Ini hanya 10% saja dari umur kita diminta untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami besok akan pindah ke Nangadoro, mungkin ada yang berniat. Berniat untuk bisa kita sama-sama mungkin 3 hari merasakan dulu, maka kita sama-sama nanti di Nangadoro, yakni itikaf. Nah, nanti kalau sudah 3 hari, sarapan 3 kali, pulang lagi untuk kerja, usaha lagi. Ya, kami tinggalkan dulu 4 bulan dulu ini usaha kita, tinggalkan pekerjaan kita, kesibukan kita. Nah, nanti kalau sudah pulang 4 bulan ya kerja lagi, berkebun lagi, terus ke garap sawah lagi, ada yang garap sawah, ada yang jadi tukang, macam-macam. Jadi sementara kita luangkan waktu kita ini selama masih kita diberikan sempat kesehatan sebab mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan umur kita, berikan keberkahan rezeki kita, anak kita, istri kita, tangga-tangga kita. Allah SWT berikan keberkahan dan Allah SWT berikan hidayah kepada semua ahli kampung kita. Allah SWT. Itu demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah datang dari Tuhan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah. Astagfirullah. Assalamualaikum.